Hadratus Syekh Kiai Haji M. Usman Al-Isyaki dilahirkan di Jatipurwo, Surabaya pada hari Rabu bulan Jumadil Akhir tahun 1334 H sekitar tahun 1915 M. Menurut nasab yang sudah tersusun rapi di dalam keluarga, Hadratus Syekh Kiai Haji Usman Al-Isyaki adalah seorang sayyid dan seorang habib. Sebab beliau dari jalur ibu adalah keturunan Maulana Muhammad Ainul Yakin atau yang biasa disebut sebagai Sunan Giri bin Maulana Ishaq Al-Husaini. Sedangkan ayah beliau adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang juga bermarga Al-Husaini. Dengan demikian Hadratus Syekh Kiai Haji M. Usman Al-Isyaki adalah anak cucu Rasulullah SAW. Dengan urutan yang ke-37. Nasab beliau adalah Muhammad Usman bin Surati bin Abdullah bin Mbah Deso bin Mbah Jarangan bin Ki Ageng Mas bin Ki Panembahan Bagus bin Ki Ageng Pangeran Sedengrana bin Panembahan Agung Sido Mergi bin Pangeran Kawisgo bin Fatlullah Sido Sunan Prapen bin Ali Sumodiro bin Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Al-Akbar bin Ali Nurul Alam bin Barokat Zainul Alam bin Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain bin Ahmad Syekh Jalalul Amri bin Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Koli, Kasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa'an Nakib Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraitli bin Jafar Ish Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasulullah SAW. Hadratus Syekh Kiai Haji M. Usman Al-Isyaki wafat di Rumah Sakit Islam Surabaya pada saat tarhim subuh di hari Ahad tanggal 8 Januari tahun 1984 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani tahun 1404 Hijriah dan dimakamkan di Pondok Sepuh, di Jatipurwo 7-15 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir. Pada suatu hari Hadratus Syekh sampai larut malam tidak pulang dari madrasah seperti biasanya pada jam 10 pagi, sehingga orang-orang tua mengkhawatirkan keadaannya. Maka Imam Raudah Kiai Nur, atas izin orang tua beliau, berangkat mencari Kiai Usman, dan oleh karena diberitakan bahwa Hadratus Syekh berada di pondok Kiai Khozin Panji, maka Kiai Nur pun berangkat ke sana. Tetapi sesampai Kiai Nur di Siwalan Panji, Hadratus Syekh sudah pindah ke pondok Kiai Munir Jambu Madura. Setelah orang tua beliau mendengar kabar yang demikian itu, beliau mengatakan, tidak usah mencari Usman, yang penting dia sehat. Setelah beberapa lama tinggal di pondok, beliau sakit keras, maka terpaksa beliau pulang ke rumah. Setelah berobat beliau akhirnya sembuh kembali. Kemudian Hadratus Syekh dipondokkan ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Selanjutnya beliau dipondokkan ke Kiai Romli Peterongan Jombang. Pada waktu itu Hadratus Syekh benar-benar terikat. Beliau mengatakan, sewaktu saya dikirim oleh orang tua saya ke pondok, sarung saya hanya 1 lembar. Apabila najis maka saya memakai tikar sebagai gantinya untuk salat. Dan selama saya di pondok, saya tidak pernah pulang ke rumah kecuali badan saya sudah kurus benar. Sebab apabila saya pulang dan badan saya gemuk, saya dimarahi oleh orang tua dan nenek. Pernah pada suatu hari saya pulang badan saya gemuk, spontan nenek saya mengatakan, kalau kamu tinggal di pondok hanya untuk makan dan minum, lebih baik tinggal di rumah saja. Suatu hari saat kepulangan Hadratus Syekh dari pondok, beliau menyaksikan adanya hubungan-hubungan khusus yang diselenggarakan oleh 7 orang pemuda dan 7 orang pemudi setiap hari di samping musola depan rumah beliau. Melihat hal yang tidak senonoh itu, akhirnya beliau adukan kepada Kiai Romli dengan mengatakan, Kiai, saya melihat ada mutiara di dalam air yang keruh dan najis, apakah saya harus mengentasnya, menyelamatkannya? Kiai Romli menjawab, entaslah wahai Usman. Dengan syarat hatimu tidak berpaling kepadanya. Kalau hatimu berpaling kepadanya, maka kamu tidak akan berjumpa denganku besok di mahsyar. Maka beliau pun mengumpulkan pemuda dan pemudi yang berjumlah 14 orang itu di rumah beliau setiap malam. Beliau ikuti pembicaraan-pembicaraan mereka yang intim itu sambil beliau masuki urusan keagamaan mereka. Dan beliau peringatkan kepada mereka akan siksa Allah SWT. Sampai akhirnya mereka pun bertaubat dengan taubat nasuha.
Kiai Utsman pernah diadukan oleh seorang ulama kepada Kiai Romli karena beliau diketahui telah mengadu ayam. Mendengar pengaduan itu, Kiai Romli menjawab, "Saya tidak berani melarangnya dan Kiai tidak usah menirunya mengadu ayam." Ponpes Darul Ubudiyah Raudatul Muta'alimin didirikan Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Isyaki pada tahun 1957. Saat itu hanya 15 santri yang merupakan warga kampung sekitar. Baru pada tahun 1963 dengan menempati 4 kamar, santri pondok bertambah menjadi 70 orang. Belasan santri itu oleh Kiai Utsman diajari ilmu fikih dengan kitab Sulam Safinah sebagai bekal untuk menjalankan ubudiyah, termasuk rukun maupun wajibnya salat, kata Kiai Minur Rahman, putra ketiga almarhum Kiai Haji Muhammad Utsman. Semasa hidupnya, Kiai Utsman amat dekat dengan semua lapisan masyarakat. Hal itu tak lain karena sikap dan perilakunya yang luwes dan supel kepada semua orang, termasuk orang-orang China dan non-Muslim. Sikapnya yang santun dan menjaga perasaan orang lain membuat Kiai Utsman disegani masyarakat, termasuk mereka-mereka yang suka minum minuman keras. Kawan dekat Hadratus Syekh yang bernama Kiai Haji Hashim Bawean pernah bercerita, Hadratus Syekh dibayat oleh Kiai Romli pada hari Rabu tanggal 16 Syakban tahun 1361 Hak 1941 M. Setelah beliau dibayat selama 1 minggu beliau menyusun silsilah tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atas perintah Kiai Romli yang diberi nama Samrat Al-Fikriyah. Hadratus Syekh mengatakan, "Saya dibayat oleh Kiai Romli atas permintaan Kiai Romli sendiri. Pada waktu itu saya dimasukkan ke kamar Kiai dan didudukkan di atas burdah yang putih bersih di atas tempat tidur Kiai dan dipinjami tasbih. Padahal waktu itu kaki saya berlumpur karena hujan. Karena sudah menjadi tradisi, setiap kali saya masuk ke rumah Kiai, kaki saya pasti telanjang tanpa alas kaki. Dengan demikian sebelum saya jadi murid saya adalah murad dan sebelum saya menjadi talib saya adalah matlab." Dalam kesempatan lain Hadratus Syekh mengatakan akan menghadiri majelis khusus atau wirid khataman selama 4 tahun. "Saya terus-menerus berjalan kaki memakai klompen dari Surabaya ke Paterongan. Barulah kadang-kadang saya naik kendaraan setelah ketahuan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Mojo Agung dan beliau mengatakan, 'Jangan jalan kaki terus-menerus Utsman.'" Selanjutnya Kiai Hashim Bawean mengatakan, sewaktu terjadi Perang Dunia II tahun 1942 M. Hadratus Syekh sekeluarga pindah sementara ke Peterongan. Kalau siang hari berada di dalam pondok. Pada suatu hari, yakni hari Selasa, beliau disuruh menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk diangkat menjadi mursyid tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Hadratus Syekh waktu itu mengatakan, "Tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan perintah Allah, kemudian mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Utsman. Seketika itu pula Hadratus Syekh jatuh pingsan tak sadarkan diri dan langsung jazab. Selama 1 minggu Hadratus Syekh mengalami jazab, beliau tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar maupun kecil dan tidak salat. Setelah Hadratus Syekh mengalami jazab 1 minggu, beliau berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan datang tamu-tamu banyak sekali tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8:10 malam Hadratus Syekh sudah siap menerima para tamu di kamar, dan menghadap ke pintu. Tidak lama kemudian beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam," selama kurang lebih 5 menit dan nampak seakan-akan Hadratus Syekh menjabat tangan orang-orang sambil menundukkan kepala. Kemudian beliau mengatakan, "Mulai hari ini saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ra. dan Nabiullah Khidir As, serta oleh sejumlah masyayikh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membayat," sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hashim Bawean. Kemudian Hadratus Syekh menghadap ke barat sekali lagi dan mengucapkan, "Naam, naam." Tepat pada jam 8:05 malam itu, Hadratus Syekh berdiri menuju ke pintu. Setelah diam sejenak, beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam." Kemudian oleh Kiai Hashim,
Hadratus Syekh disuruh mandi setelah 1 minggu tidak mandi. Dan ketika itulah Kiai Hashim cepat-cepat pergi ke Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Setelah menerima kertas itu, Kiai Romli spontan menemuinya di luar rumah seraya mengatakan, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu, spontan Kiai mengatakan dengan bahasa Madura yang maksudnya, "Alhamdulillah sekarang saya punya anak yang bisa menggantikan saya sampai 3 kali." Orang tua Kiai Usman juga pernah menyatakan kepada salah seorang habib bahwa Hadratus Syekh telah mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ra untuk berdakwah dan diangkat sebagai khalifahnya tanpa perantara. Pernyataan ini disampaikan pada tahun 1947 M.